Ya, terima kasih atas tepuk tangan. Karena tamu kita hari ini memang memimpin sebuah lembaga yang sebenarnya perlu ditepuk tangani, tapi jarang ditepuk tangani, malah lebih sering dicaci maki, dikecam, dicemooh, bahkan di demo, ya. Tapi kalau lembaga ini melakukan hal dengan bagus, nggak ada yang muji dia di situ. Dari kecil saya tidak pernah mengerti apa itu pemilu sebenarnya. Justru saya lihat bahwa profesi sebagai seorang insinyur pertanian itu menarik. Anda insinyur pertanian? Saya insinyur pertanian. Ya. Saya sebenarnya bukan orang strukturalis yang menginginkan jabatan tertentu, apalagi ambisius mengejarnya. Sehingga ya ketika saya masuk dan sebagai anggota KPU di tingkat provinsi, saya kira itu sesuatu yang wah bagi saya. Pendapat Anda mengenai lembaga survei yang itu bagaimana menurut Anda? Saya kira peran mereka cukup penting, di mana dengan survei yang mereka lakukan, masyarakat lebih cepat tahu kemana arah arus politik yang ada. Dan mungkin saja ada kelompok masyarakat yang mau melawan, tapi ada juga yang mau pro. Jadi tinggal pilihan saja, menurut pilihan masing-masing masyarakat yang sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya, ideologinya. Bagaimana kita mengetahui kemurnian dari hasrat ini tadi, pembentukan hasil survei itu? Kalau kami tidak pada posisi sampai mendalam begitu, tapi kewajiban kami sekarang bagaimana memfasilitasi lembaga survei supaya ini bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Jadi kami sudah melakukan inisiasi pertemuan dengan beberapa lembaga survei untuk membangun bagaimana kita nanti sama-sama bisa mengatur dan sama-sama bisa mentaati aturan itu dalam proses pemilu 2014. Jadi pernah nggak di dalam pelaksanaan tugas Anda mulai tahun berapa Anda menjadi ketua ini? 2012. 2012. Kan ada selalu masa lancar, masa tidak lancar, bahkan masa yang bisa disebut sebagai masa kritis. Ya, saya nggak nyebut krisis, tapi kritis. Gitu. Ada gitu. Ya, dalam proses pemilu kita ini memang ada beban kerjanya yang berat karena tahapannya strategis misalnya. Kemudian kalau itu menyangkut hajat hidup orang banyak, biasanya tingkat dinamikanya akan tinggi. Pada saat itu tekanan-tekanan akan bermunculan. Ada yang sporadis, ada yang dibuat sepertinya sistematis. Gitu. Tapi kita bisa melampaui karena kebersamaan itu. Sebenarnya tidak ada tekanan itu, tidak ada. Dibilang tidak ada, tapi tentu tidak dalam skala yang rumor berkembang itu. Tidak. Yang disebut independen ini masih ada suatu lembaga yang mengawasi KPU ini yang tanpa sengaja mungkin mempengaruhi atau begitu, bagaimana? Kalau secara konstitusional, KPU itu dirancang memang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Jadi independennya itu mandirinya. Jadi dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh terpengaruh di luar dari aturan yang ada. Nah, dan kita itu yang kita budayakan sekarang, dan kita upayakan supaya beban kita tidak besar, maka kita harus melakukannya secara transparan, supaya semua orang mengawasi. KPU ini kan di bawah pengawasan DPR. Ya. Nah, ada nggak di situ gejala-gejala bahwa DPR kan juga terdiri dari banyak atau ada nggak pernah terjadi hal-hal yang ya gampangnya Anda dipanggil kemudian didengerin tapi kemudian diarahkan ya dipengaruhi lah gitulah anunya. Pernah nggak itu? Sebatas relasi dua lembaga negara yang kita sama-sama punya kewenangan masing-masing, kami melakukan
proses relasi yang ada. Tapi bahwa kemudian ada ide-ide atau saran-saran atau pendapat-pendapat yang disampaikan oleh DPR, sebatas undang-undang bisa mengakomodir, kita akan terima. Tapi kalau undang-undang tidak mengakomodir, kita tidak terima. Atau kemudian ada ide kami yang menurut kami dasar hukumnya itu kuat, kemudian diminta untuk dirubah, kami tidak akan merubahnya. Jadi tidak benar bahwa tidak benar ada anggapan bahwa sebetulnya ya KPU ini di bawah kendali, bukan hanya pengaruh, tapi di bawah kendali DPR. Tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Terima kasih. Di beberapa negara KPU itu sudah ditempatkan menjadi kekuatan keempat dari pilar demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oh ya? Oh, wah, tinggi sekali perannya di situ. Dan penting Pak sekali. Jaya yang meng-SK-kan Presiden SBY 2 kali itu adalah ketua KPU. Jadi yang memutuskan bahwa ini presiden ketua KPU. Yang meng-SK-kan lah. Bukan main. Nah, tapi kan sebetulnya urusannya KPU ini kan bukan hanya presiden kan. Itu termasuk gubernur, wali kota. Ya kalau presiden itu kan mungkin malah menurut saya malah lebih mudah karena terfokus kan ke situ ya, satu ya. Tapi kalau gubernur kemudian itu kan, waduh, itu caranya bagaimana Anda mengontrol pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu? Kalau fungsi KPU di dalam proses penyelenggaraan pemilu kada itu lebih banyak sebagai regulator yang membuat aturan. Setelah kita buat aturan, kita siapkan perangkat di daerah untuk bisa menjalankan aturan itu. Nah, kemudian fungsi berikutnya yang mungkin bisa dilakukan adalah supervisi. Tapi untuk pelaksanaannya itu murni kewenangan dari KPU provinsi untuk pemilihan gubernur, KPU kabupaten untuk pemilihan bupati, KPU kota untuk pemilihan wali kota. Jadi kami biasanya tidak intervensi atas pelaksanaan itu. Nah, yang menjadi problem adalah apabila ada perilaku dari penyelenggara pemilu di provinsi atau di kabupaten kota yang tidak menjalankan secara utuh dari peraturan yang sudah kami buat. Nah, inilah yang menjadi problem banyak sekarang ini, yang ketika proses pemilu kadanya berjalan, pada saat itu mereka diadukan ke DKPP untuk diproses Dewan Kehormatan soal kode etiknya. Tadi sekilas Anda menyebut Bawaslu. Ya. Ini posisi Bawaslu ini sejajar? Sejajar dengan KPU. Anda bisa jelaskan betulnya apa? Makhluk apa sebetulnya? Bawaslu itu dilembagakan mulai dari pemilu 2009. Oh, sebelumnya ada? Ada tapi tidak permanen. Jadi sifatnya ad hoc saja. Sementara. Dulu namanya apa? Panwaslu. Panwaslu. Jadi panitia pengawas. Iya. Sekarang Badan Pengawas Pemilu. Nah, posisinya lebih kuat dari yang lalu. Jadi badan ya. Ya. Dan ini dibentuk untuk melakukan check and balance terhadap kerja KPU. Jadi KPU dianggap mulai terbentuk itu sudah terlalu kuat. Jadi dikhawatirkan ujung-ujungnya ya bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh peserta pemilu. Jadi ini perlu penyeimbang dari sejak awal. Jadi makanya keberadaannya dilembagakan. Nah, setiap tahapan yang kami selenggarakan itu diawasi oleh lembaga ini. Nah, kalau kami salah, mereka akan tegur. Daging dan bumbu spesial berpadu dalam saus pasta barbecue. Sajikan pasta favorit, mudah dan lezat. La Fonte saus pasta barbecue. Ada roti tawarnya? Ada, Bu.
Roti jadi lebih spesial dengan Vilma Margarin. Lebih lembut, gurih, bernutrisi. Ya, habis. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles-oles, ingat Vilma Margarin. Gurih, bernutrisi. Sebagai ibu, aku belajar. Yang terlihat sama bisa berbeda. Nesa yang ini, Nesi yang ini. Juga saat memilih terigu. Bogasari 1 kg premium. Satu-satunya terigu yang mengandung vitamin. Karena hasil terbaik berawal dari pilihan terbaik. Terigu istimewa hasil sempurna. Pasti Bogasari. Vilma Margarin. Vilma Margarinku, aku datang. Yeay! Yippee! Oles gurih, oles gurih Vilma. Rasakan lembutnya Vilma Margarin. Gurih, bernutrisi. Oles-oles, ingat Vilma Margarin. Daging dan bumbu spesial berpadu dalam saus pasta barbeque. Sajikan pasta favorit, mudah dan lezat. La Fonte saus pasta barbeque.